Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa keberkahan, membawa keberuntungan bagi para pemirsa semuanya, sehingga yang sedang dilanda kesusahan, semoga lekas menemukan kebahagiaan. Yang mengalami kesulitan masalah apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan dan memberi jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalahnya. Dan tak bosan-bosannya kami mendoakan para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang berkah, keturunannya soleh-solehah, dilancarkan rizkinya, diperluas rizkinya. Dan yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga segera bisa melunasinya. Dan yang lagi merantau atau bekerja, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan yang paling penting bagi kita semua, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya orang yang sombong itu ialah orang yang tidak mau berdoa atau memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia bisa menghasilkan sesuatu atas dirinya sendiri tanpa pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia bisa beribadah, berbuat baik tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 sudah jelas Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Ayat tersebut yaitu memberikan faedah bahwa doa adalah ibadah, dan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci adalah sebuah kesombongan. Dan tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada kesombongan tidak mau berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab, dan terdapat pula pendorong doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirid khusus supaya apa yang kita inginkan segera terwujud. Semoga dengan wasilah atau perantara amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan segera mengijabah doa-doa kita supaya hajat dan keinginan kita bisa segera terwujud. Amin, Allahumma amin.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan ini dinamakan dengan sholawat khitab, yang mana faidah atau keutamaan dari sholawat khitab tersebut yaitu apabila yang mengamalkan amalan ini maka dipermudah apa yang diinginkannya, apa yang dihajatkannya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam waktu tidurnya atau bertemu di dalam mimpinya. Amalan ini diambil dari kitab Khazinatul Asrar halaman 181. Jadi apabila para pemirsa ingin mengamalkan amalan ini nanti, silahkan para pemirsa menulis lafadz qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Dan bagi para pemirsa yang mempunyai hajat apapun itu, silahkan tulis hajat-hajat Anda di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, karena sesungguhnya mengaminkan doa seseorang tersebut itu sama halnya dengan mengaminkan doa-doa kita. Karena kebaikan-kebaikan kita mendoakan sesama itu sudah dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas dengan mengijabah atau mengabulkan doa-doa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun shalawat khitab yaitu yang berbunyi Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat khilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat khilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat khilati adrikni. Jadi sholawat khitab tersebut apabila Anda menginginkan keinginan-keinginan Anda segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertemu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu mimpi Anda, maka Anda bisa mengamalkan sholawat khitab ini dengan tata cara mengamalkannya dimulai pada malam Jum'ah, dan sholawat khitab tersebut dibaca sebanyak 1000 kali. Jadi membaca sholawat Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat khilati adrikni dibaca sebanyak 1000 kali. Dan apabila Anda tidak mampu untuk membaca 1000 kali, maka bisa dibaca sebanyak 100 kali dimulai pada malam Jum'ah. Dan usahakan mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, insya Allah apa yang Anda inginkan, apapun hajat Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.